Hai semua, kembali lagi di Sayap Alvin. Ini masih di hari yang sama ya sebenarnya ya kontennya ya. Jadi ini udah malamnya. Ini kodok si pixinya. Aku mau coba kasih makan ya teman-teman ya. Jadi ini udah aku siapkan filet ayam. Potongannya seukuran mulut dia ya. Filet ayam sama kalsium. Ini aku pakai ini teman-teman ya. Dari kalsium dari Exotera. Jadi ini kalsium dan vitamin D3 ini aku beli 50.000 sekarang. Itu murah ya kalsium ini. Ini udah mulai habis ya. Kayaknya aku harus beli lagi. Ini lumayan lama teman-teman makainya. Bisa berbulan-bulan, setengah tahun ada aku kayaknya. Ini tinggal di kita tuang-tuang dikit aja si ininya, si kalsiumnya. Terus aku kasih makannya pakai pincet. Ini aku lihatin ya si ininya ya. Nah, ini kalsiumnya aku tuangin di sini. Jadi ini kodoknya nggak tahu ya mau makan atau enggak. Jadi aku mau coba kodoknya aku angkat taruh di sini ya. Semoga dia mau ya. Nah, kodok. Semoga dia nggak, biar apa ya? Biar terbiasa dengan kehadiran manusia. Jadi sesekali di handle nggak apa-apa teman-teman ya, jangan keseringan. Ini kodoknya. Ini seukuran kira-kira. Kayaknya terlalu besar ya. Kayaknya terlalu besar. Ini mau makan nggak dia? Oh mau teman-teman. Jadi ini seukuran 3/4 dari. Waduh, dia lari-lari dia. Lari-lari ku halangin ya. Mau makan dia. Mau makan filet ayam. Jadi ini ukuran dagingnya itu 1/4 dari ukuran badan ya. Aku biasanya kalau mau ngasih makan reptil itu 1/4 aja dari ukuran badan. Maksimal tuh setengahnya udah terlalu banyak ya teman-teman ya. Tapi biasanya 1/4 aja, 1/4 dari ukuran badannya, bukan keseluruhan ya, si perutnya itu ya. Jadi 1/4 itu udah cukup lah ini. Nah, ini ternyata si Pixie itu mau makan di luar kandang ya. Bagus nih mentalnya teman-teman. Sering mungkin harus dibiasakan kayak gini ya biar nggak ngotori kandang si kalsiumnya, karena kalau di dalam kan ada air itu ya, ada air. Jadi kalau kalau kita kasih makan, kalsiumnya yang nempel di dagingnya itu akan larut di airnya itu, jadi dia nanti nggak termakan ya kalsiumnya. Jadi makanya ini ku biasakan makan di luar kandang. Ini nggak usah kita ganggu ya biar dia mau makan. Ini habis dapat makanannya mau lari dia. Tadi pas ngelihat daging ayam ini dia langsung nyamperin ya. Tadi teman-teman bisa lihat dia langsung nyamperin, ternyata memang udah lapar dan memang responnya bagus. Ini kayaknya udah sering di handfeed ya sama sellernya ya. Karena memang captive breed itu kelebihannya ini ya. Nggak terlalu takut manusia. Nah ini mau nelan dia. Nggak terlalu takut sama manusia. Jadi biasanya harusnya sangat mudah ya. Kalau CB-CB-an itu, CB ya kita singkatannya, atau captive breed, atau sudah diternak sama manusia. Nah gitu. Udah ada campur tangan manusia ya. Proses ternaknya itu bukan tangkapan alam, biasanya lebih enak dipelihara. Karena binatang itu paling enak ya captive breed teman-teman ya, daripada WC ya atau tangkapan alam ya teman-teman ya. CB-an itu lebih enak karena sudah dari sejak kecil itu sudah mengenal manusia, akhirnya nggak terlalu takut, dan kelebihannya dikasih makan pasti lebih mudah. Nah, nggak takut, bahkan bisa di hand feed. Nah, kalau udah gampang makan ya
binatang itu biasanya lebih lebih cepat pertumbuhannya karena makannya lancar, nggak gampang stres, dan kalau nggak gampang stres kesehatannya lebih bagus teman-teman. Karena binatang kalau udah gampang stres itu imunnya pasti turun dan makan susah, akhirnya mati teman-teman. Ini makan bagus nih. Ternyata ngasih makan pixie lebih mudah dari Pacman ya. Karena Pacman itu ku kasih makan di luar kandang dulu tuh nggak mau teman-teman, dia harus direndam di airnya. Keringan gini nggak mau ya, di meja kayak gini tuh nggak mau dia. Kalau dulu Pacman itu, ini biarkan dia makan, nggak usah diganggu, biarkan dia nelan makanannya dengan sempurna ya. Nah, ini biasanya kalau habis makan gini, ini kan besok nih, besoknya lagi, nah biasanya jadi hari keduanya itu bisa kemungkinan dia udah pup teman-teman ya. Kalau metabolisme bagus 2 hari 3 hari itu biasanya sudah pup. Ada yang bilang kodok kalau dikasih makan fillet sembelit katanya. Sembelit itu kalau menurut aku ya bukan karena makanannya ya, karena kebanyakan makan. Jadi overfeeding lah biasanya ya. Biasanya overfeeding ya bikin sembelit itu. Tapi kalau kita kasih makan dengan sedikit-sedikit kayak tadi tapi rutin ya, itu bisa dikasih makan kayak tadi itu seminggu 2 kali rutin, nggak telat, itu pasti pertumbuhannya bagus sih. Karena reptil itu ada yang kasih makan seminggu 3 kali, tapi pengalamanku seminggu 2 kali itu udah sangat cukup, dan yang paling aman ya biar nggak overfeeding ya, itu seminggu 2 kali. Jadi jedanya itu 3 harian teman-teman. Dia ada proses untuk mencerna dulu, membuang semua makanan yang sudah dia cerna dari kotorannya. Nah, kalau sudah buang pup, nah itu bisa dikasih makan lagi. Nah, menurut yang aku pelajari, kalau perkataan atau perkodokan ini tunggu dia buang pup, itu udah bisa kita kasih makan lagi teman-teman. Nah, indikatornya sebenarnya sesimpel itu ya. Kalau dia udah buang pup, itu tandanya udah bisa dikasih makan lagi gitu. Ini kayaknya udah oke ya. Ini agak susah ya nangkep kodok seukuran gini tuh. Kalau tangan kita ke depan, semoga dia nggak gigit. Karena kalau kodok agak besar, nah ini gini juga bisa nih pegangnya. Nah, oke. Dia nggak boleh terlalu lama-lama kekeringan ya teman-teman. Kodok ini karena nggak boleh terlalu lama di tempat yang sangat kering, karena menurut yang aku baca literaturnya, kodok ini bernafasnya itu pakai paru-paru dan pakai kulitnya teman-teman. Jadi kulitnya itu harus selalu lembab. Mereka kadang ada di darat yang terlihat kesannya kering, tapi di situ kelembapan tinggi teman-teman. Entah itu tanahnya basah atau sebagainya. Yang pasti kelembapannya lumayan tinggi, nggak yang kering tandus itu. Karena dia harus selalu kondisi kulit itu selalu lembab. Itu. Jadi dua pernapasan ya, pakai kulit dan paru-paru. Nah ini udah oke lah. Jadi ini dagingnya kita simpan lagi untuk nextnya lagi, kita kasih ke freezer aja. Tadi mau aku kasih yang ini kayaknya agak kegedean ya. Ini ku lihat-lihat hampir setengah dari ukuran perut dia. Takutnya overfeeding karena masih kecil. Jadi ku kasih yang agak kecilan tadi. Oke, kayaknya ini udah bagus ya. Makan pun bagus. Jadi tadi barang baru sampai siang tadi. Ini ku kasih jeda sekitar malamnya. Karena tadi sore mau di konten yang sebelumnya pas aku unboxing itu mau langsung kasih makan, kayaknya berisiko ya, karena dia masih dalam adaptasi, masih stres ya mungkin ya. Takutnya masih stres karena perbedaan suhu ya.
suhu, apalagi suhu ekstrim yang dari perjalanan naik, kayaknya naik pesawat ya kayaknya ini ya, pesawat kan lumayan dingin. Nah itu mungkin stresnya tinggi, apalagi ke bolak-balik ya. Ini di kardusnya itu memang sedikit ini ya, sedikit kurang tepat ya tadi packingnya ya. Sebenarnya packingnya itu ada selah. Nah, tempatnya ini kan dimasukin di dalam kardus ya teman-teman. Tempatnya ini si ininya. Ini kan dimasukin di dalam kardus. Nah, memang dikasih ganjalan berupa kertas dan sebagainya, tapi tidak terlalu kuat teman-teman ya. Jadi bagian atasnya itu masih ada rongga, ganjalannya masih ada space terlalu lebar, akhirnya ya ini rawan terbolak-balik. Memang disolasi, tapi tadi kulihat di dalam rawan terbolak-balik, posisinya bisa kebalik gini gitu kan. Kita nggak tahu kan di dalam pengemasan. Untungnya sih aman-aman aja teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Ini aku tes pemberian makan si pixie frognya, atau bisa dibilang African bullfrog, kodok yang lumayan besar ya. Kalau dibilang kodok terbesar kayaknya enggak ya, tapi ini salah satu kodok yang sangat besar teman-teman ya, apalagi yang jantan bisa sampai 25 cm setauku. Itu sangat eksotik menurut aku ya, gitu. Kayak gama kici ya, gama kici, gama bunta, nah, itu kayaknya pixie ya itu ya, tapi dia warnanya merah ya. Kayak setauku kalau di Naruto warnanya merah, tapi kalau ini hijau. Mungkin itu aja, semoga kontennya bermanfaat dan menghibur dan menginspirasi yang lagi mau pelihara kodok. Bye bye.